Halo semuanya, kembali lagi bersama gua. Apa kabar? Semoga sehat-sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi semalam gua udah ke ekstrim dan kita akhirnya ganti knalpot dengan ProSpeed Black Shark, tapi silinsernya aja. Headernya tetap pakai yang dulu, yang lama Vilan. Memang sih agak berbeda suaranya kalau full system ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Suaranya cukup adem, tapi nggak tahu kenapa kayaknya rada ngantuk. Cuma nanti di jalan gua jelasin deh perbedaan-perbedaan dari Black Shark, lalu Vilan ZX1, Vilan Pro One, dan Triton New Short. Buat gue mana yang lebih sebenarnya dari 4 silinser ini mana yang gue suka, nanti akan gue sharing. Nah ini memang kelihatannya agak panjang ya silinsernya, karena memang headernya berbeda. Jadi bagian ini sebenarnya terlalu panjang, harusnya lebih pendek dikit. Jadi dia ini bisa ya seginilah mungkin dari jarak belakang ini. Nah terus kita kemarin pasang juga bracket buatan juga, karena ini nggak nyampe ke hangernya WR3 ini, nggak nyampe, jadi diakalin pakai seperti ini. Dan ini kelihatannya, jadi bagian bawah ini yang harusnya lubang ini nih. Nah lubang ini harusnya nempel ke sini, naik dikit. Nggak bisa kita naikin, karena kalau kita naikin ini mentok di sini. Jadi dibiarin gantung, tapi kuat. Cuma memang gua harus agak hati-hati kalau di polisi tidur. Cuma dari teman-teman menyarankan nanti paling kalau bisa bawa ke Didi X House ya. Didi X House nanti akan dipotong, dipres lagi untuk bikin ininya nih, buat inletnya. Nah rencananya gue sih memang tadinya maunya di underbelly, tapi kita udah tes waktu underbelly, jadi si silinser ini agak keluar banget, jadi jelek banget. Nah ya udah nggak apa-apa, kita bikin di atas kayak begini, karena juga udah beli hangernya, lumayan hangernya 500.000 soalnya ya. Nah inilah penampakan dari ProSpeed Black Shark. Nggak jelek-jelek amat sih sebenarnya, nggak sampai mundur sekali. Tapi ya nanti lihat deh, kalau emang gue pengen rubah bagian pipa sananya nanti gue rubah, tapi kalau enggak ya enggak. Oke guys, gue akan coba buat riding dengan knalpot ini. Nanti di awal akan gue sharing perbedaan 4 itu, mana yang gue akhirnya putuskan lebih suka atau kekurangan kelebihannya. Lalu kita akan coba tes soundnya, pure soundnya, jalan santai mumpung hari Minggu pagi. Semoga bisa menjadi masukan buat teman-teman semua. Stay tune. Oke guys, jadi seperti yang gua mau sharing untuk perbedaan kelebihan dan kekurangan 4 silinser yang gue pakai dengan header Vilan, yaitu yang pertama Triton New Short, lalu Vilan Pro One, lalu Vilan ZX1, dan yang sekarang gue pakai ini adalah ProSpeed Black Shark. Sorry nih gue batuk-batuk. Jadi singkat aja, sesuai dari pengalaman gue pakai, untuk Triton New Short suaranya memang ngebass. Untuk di RPM rendah itu enak ngebass,
Tapi kalau untuk suara pasti lebih gede daripada Akrapovic ataupun Trospeed ini. Tetapi kekurangannya saat RPM tinggi, suaranya nggak begitu bagus menurut gua ya. Bagus sih, maksudnya bagus, tapi nggak begitu bagus. Gimana bilangnya ya? Ya kurang menantang lah gitu. Dan tarikannya buat gua agak kurang juga. Ya itu kelebihan dan kekurangannya. Jadi ngebasnya dia itu nggak ngebacot lah gitu. Nah lalu untuk Vilan Pro One, suaranya bagus untuk RPM rendah dan RPM tinggi. Gue suka, nggak terlalu bacot juga, cuma agak sedikit cempreng. Yang kekurangan gue alamin itu kalau kena hujan, kena air hujan, atau kalau udah agak lama gue pakai ya, bisa beberapa seminggu misalnya, nggak tahu ya, perasaan gue kayaknya agak berubah aja suaranya. Terutama kalau udah kena air hujan, misalkan lu terobos di hujan, suaranya akan berubah total. Jadi sangat-sangat cempreng dan lu butuh beberapa hari untuk bikin dia normal dengan keadaan mungkin di bawah jalan atau lu jemur. Lalu untuk Vilan ZX1, buat gue oke banget untuk RPM rendah dan RPM tingginya. Oh, tadi untuk yang Pro One, untuk tarikan di RPM tinggi cukup bagus. Nah untuk ZX1 di RPM rendah dan tinggi sama seperti Vilan Pro One, tarikannya juga bagus, cuma bedanya sedikit lebih, memang agak ngebas dikit tapi lebih gacor daripada Pro One. Jadi kalau untuk kita bawa San Mori atau kita touring mungkin oke lah yang sesekali pakai, tapi kalau untuk harian ya sedikit berisik. Contohnya kayak gua gini, gua suka suaranya, tapi karena gue pakai harian, ada beberapa tempat yang gue nggak bisa pakai knalpot, terlalu berisik, nggak enak sama warganya. Nah terus tadi malam gue udah beli silencer Prospeed Black Shark, tapi nggak full system, silencernya aja. Memang sih gue dengar ada sedikit perbedaan dari dengan full systemnya. Nah semalam gue udah coba pulang dari ekstrim, karena gue riding jadi gue mungkin nggak denger secara langsung kalau orang lain yang bawa gitu maksudnya. Nah untuk tarikan seperti yang gue nonton di videonya, vlognya Om Iwan Banaran, memang benar untuk tarikan RPM rendah dan tarikan RPM tinggi itu nggak berubah, bagus sekali, halus banget ya. Cuma semalam pas gue riding, kayaknya gue nggak denger suara knalpot ini gitu loh, atau kalah sama motor-motor 1 silinder 2 silinder yang pakai knalpot aftermarket. Itu apa karena mungkin perasaan gue aja atau apa, tapi untuk tarikan dan ademnya suara oke. Nah sekarang gue mau tes dulu untuk riding sedikit santai, tapi ada juga mungkin kalau ada kesempatan speeding gue speeding. Nanti gue akan lihat perbandingan seperti apa. Oke, teman-teman, enjoy.
suaranya sih nggak kenceng-kenceng amat, tapi tetap menarik perhatian orang sih ya. Cuma gue pribadi penasaran sih suaranya. Ya emang sih nggak sekenceng Villan. Ya ini sebenarnya yang gue cari untuk harian gitu loh. Cuma gue penasaran aja suaranya kayak apa. Tapi tumben hari Minggu ini jam 9 udah rame ya jalanan ya. Seperti biasa kita cuma muter Keranggan, Pondok Ranggon, lalu keluar di Cibubur, muterin Buperta sekali, lalu balik lagi lewat Keranggan dan ke tempat gua. Tuh adik kecil aja ngelirik. Seperti biasa gue kalau lewatin orang naik motor bawa anak kecil, bayi atau lansia, ya bukan lansia sih, masih orang yang udah berumur, gue nggak terlalu nyalipnya terlalu dengan kecepatan tinggi dengan motor ini ya, takutnya mereka kaget. Tapi kalau gue perhatiin sih orang-orang pada ngelirik sih, berarti emang bagi mereka cukup kenceng suaranya gitu loh. Mungkin bagi gua yang nggak kedengeran karena pakai helm full face tertutup ya. Coba nanti gua akan lihat setelah vlog ini selesai, gua akan lihat di videonya. Tapi yang paling bener sih ya memang lihat orang yang pakai knalpot yang sama bawah. Bener kata Om Iwan Banaran, suaranya keluar di RPM di atas 7.000, 6.000, 7.000 lah. Ini gue pakai yang nggak full system ya, silinsernya doang. Mungkin berbeda kalau gue pakai header dari Prospeednya juga. Kalau ditanya kenapa gua nggak beli langsung full system, ya balik lagi ke anggaran. Dananya ada, anggarannya nggak ada. Jadi gua selalu menganggarkan apa yang mau gua belanja. Walaupun kadang-kadang sih kebablasan juga sih ya, keluar dari anggaran. Terutama untuk barang-barang yang emang gua udah suka banget. Ya namanya cowok, daripada buang duit ke yang nggak berguna. Terlalu rame jalan ini, jadi gua nggak bisa main di RPM lebih tinggi. Tapi nggak tahu, nanti kita lihat di jalan alternatif Cibubur. Setelah gue coba untuk pakai 4 silinser ini, ya pilihan gue tetap jatuh di Prospeed Black Shark ini dan Villan ZX1.
Jadi knalpot ini rencananya akan gue pakai terus selama setahun. Mungkin gue nggak tahu kalau agak ribet nuker sama ZX1 ya, mungkin gue pakai terus. Tapi kalau soalnya ini kan gue pasang di atas, sedangkan gue sukanya di underbelly. Tapi nanti kita lihat kalau emang bisa gue setelah ini ya, nanti gue lihat untuk gampang atau enggak masang silinser ZX1 ya. Mungkin gua dalam setahun ini akan pakai 2 silinser itu sambil menabung, mudah-mudahan setahun kemudian gue bisa beli Akrapovic. Untuk downshiftnya juga halus ya, dibandingin silinser lain yang gue pakai. Halus banget ini. Rem belakang gue juga kayaknya udah mulai agak kurang pakem ya, mungkin udah harus ganti kampas. Di bagian belakang ini gue pakainya kaliper Brembo, cuma gue lupa serinya apa. Nanti ganti kampas ya harus balik lagi ke ekstrim.
pagi ini kita tes soundnya riding sedang aja, santai aja karena terlalu padat jalanan, padahal baru jam 9.15. Baik teman-teman, jadi kesimpulan pribadi gua atau opini pribadi gua mengenai silencer Pro Speed Black Shark ini adalah sangat cocok bagi teman-teman yang suka suara adem, tidak terlalu menarik perhatian walaupun sebenarnya lumayan kenceng. Maksudnya ya pasti orang denger. Tarikannya bagus, baik di RPM bawah maupun di RPM tinggi. Tapi kalau teman-teman suka dengan yang sedikit menarik perhatian orang, suara agak gacor, tarikan bagus, baik di RPM rendah maupun tinggi, kalian bisa pilih Vilan ZX1. Kalau untuk harga mungkin berbeda ya, walaupun sama-sama lokal. Untuk Pro Speed ini silencernya aja 3.200.000. Kalau full system
kalau gue nggak salah 8 juta lebih. Kalau untuk VLAN ZX1 gue nggak tahu persisnya berapa, tapi VLAN Pro One itu dulu gue beli sekitar 3 juta lebih lah ya, 4 juta, tapi itu juga karena lagi promo. Oke teman-teman, jadi ini aja sedikit tes sound Prospeed Black Shark. Mungkin nggak bisa terlalu mengambil hasil di RPM lebih tinggi karena nggak tahu kenapa nih hari Minggu ini jam 9 tadi daerah sini udah cukup padat. Jadi gue tadi cuma dapet di RPM di gigi 5 aja maksimal. Salam sehat, salam sukses selalu. Terima kasih sudah menonton.